Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kalian pernah baca komiknya Tintin nggak? Tintin. Pernah, Pak. Nah, Tintin itu kan ada yang namanya Profesor Kalkulus ya. Jadi ini kita tidak cerita tentang Tintin atau Kapten Haddock atau Profesor Kalkulus. Nanti Profesor Kalkulus tahu ya? Halo? Halo? Lupa, Pak. Sudah lama. Pernah dengar, Pak, tapi masih belum coba soal. Piye kalian ini? Nah, itu komik terkenal itu. Herge itu loh. Kan ada filmnya Tintin itu. Kapten Haddock, Thompson and Thompson. Ya. Walaupun kalian tuh kuliah matematik itu jangan lupa, terutama komik-komik yang bagus ya, kadang bisa bangun imajinasi dan inovasi. Oke, kali ini kita tidak akan cerita tentang Profesor Kalkulus, tapi kita membicarakan kalkulus itu sendiri. Nah, kemarin kita cerita tentang fungsi ya. Ada banyak beberapa fungsi matematika. Mungkin praktikumnya kalian belum nyampe di sini, tapi mungkin beberapa minggu lagi setelah midterm akan sampai di sini. Setelah midterm. Nah, midterm ini mungkin kita batasi sampai ke kalkulus ini. Nah, kalkulus itu ada dua, yaitu diferensial dan integral. Sebetulnya akan masuk ke ontologinya dulu. Ontologi itu menjadi penting, objek yang dari dalam ilmu. Kalau matematika itu, sebenarnya matematika itu ya perangkat ya, ilmu tentang ilmu. Matematika. Jadi kalkulus itu adalah bagian dari ilmu matematika. Biasanya difokuskan pada rangkaian limit. Tahu ya, batas gitu ya. Nah, limit itu batas, kemudian fungsi sudah kita bicarakan kemarin, kemudian turunan, integral, baik integral berhingga maupun tak berhingga. Finite integral atau integral. Nah, kalkulus itu sebetulnya spesifik tentang cerita tentang perubahan sebetulnya. Bagaimana segala sesuatu itu berubah. Pentingkah itu kita pahami? Oh penting. Penting memahami segala sesuatu itu. Nah, contohnya begini. Kalau kita lihat pertumbuhan pohon ya. Pohon itu kan dia tumbuh. Jika Y itu adalah katakanlah ukurannya, ini sebutlah tinggi pohon ya. Pohon mulai dari ditanam, kemudian dia tumbuh, itu akhirnya menjadi pohon yang sangat besar gitu ya, sangat tinggi sekali, yang artinya jauh lebih kecil dari kita, ya justru kita yang lebih kecil dari pohon, kan seperti itu. Nah, kita lihat bahwa pertumbuhan pohon itu apa tiap tahun itu nilainya sama? Apakah Tidak, tahun Pak. ini tidak? Nah, tidak. Biasanya dia mengikuti, kalau kita anggap sebagai fungsi, karena X adalah umur, Y itu adalah variabel respon atau artinya kalau kita lihat fungsi X itu adalah umur dan Y itu adalah ada F-nya, ada fungsi yang memetakan X ke Y. Kan gitu ya. Umur sekian itu mengikuti fungsi itu maka akan muncul Y seperti itu. Yang paling penting itu kita tahu F-nya dulu. Gimana sih fungsinya itu? Kemudian bagaimana dia itu berubah. Nah, kalau fungsinya itu adalah seperti fungsi sigmoid ya. Kemarin kita pelajari seperti huruf S itu.
si kumain itu sebetulnya nanti ada begini. Dia tidak linear. Nah, kalau fungsinya itu linear, nah, itu dampak ke manajemennya itu beda. Beda. Memahami perubahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bahwa pertama kali pohon itu tidak akan menggunakan, dia akan tumbuh secara teorinya ya, dia tumbuh memanfaatkan sumber dayanya, bagaimana untuk itu. Kemudian memanfaatkan sumber dayanya itu kan untuk menumbuhkan, memperbesar tingginya, tapi dia menyiapkan untuk akar dan lain sebagainya untuk melakukan supporting sistemnya, life support sistemnya, sistem pendukung hidupnya itu disiapkan dulu akarnya. Sehingga pertama kali itu tambah tingginya itu sedikit. Nah, kalau sudah semua siap, dia nanti akan cepat sekali agak linear. Tapi ketika menjelang tua, dia akan turun lagi. Kira-kira begitu. Nanti pada saat PSDH kita. Nah, akhirnya kita tahu kalau bentuknya S seperti ini, ada pertanyaan. Lantas, kapankah pohon itu ditebang? Ya kan? Anda tidak akan menebang pohon pada umur pohon ketika dia itu lagi menyiapkan akarnya. Satu situ. Jadi ketika dia menghasilkan produk atau dalam hal ini kalau volume kayu ya volume kayu terbesar. Tidak mungkin kita setelah dia turun atau fase sudah tua itu terus kita biarkan nambah besar. Itu tidak cocok dengan waktunya. Kita cerita tentang maksimum perubahan. Maksimumnya itu apa? Nah, demikian pula dalam rehabilitasi kita tahu kenapa sih umur 3 tahun. Misalnya antara 0 sampai 3 tahun itu mereka pertumbuhan tingginya itu tidak cepat, tidak linear, melambat gitu. Lambat makin cepat nanti. Pada titik tertentu itulah kita tahu, oh kalau gitu karakter pohon itu kalau dia tumbuh pada saat dia menyiapkan akarnya itu adalah proses namanya establishment ya. Dia menyiapkan akar, menyiapkan itu. Kemudian muncullah konsep kita setelah mengalami perubahan. Kalau gitu rehabilitasi tanaman pohon itu harus dijaga sampai pada umur awal. Nah kalau establishmentnya gagal dia akan jadi nol. Tanaman itu. Jadi ini satu gambaran sederhana memahami bagaimana itu segala sesuatu itu. Karena sebetulnya science, management, apa? Anda mengelola hutan, Anda mengelola pertumbuhan, Anda mengelola perubahan. Jadi kalkulus ini adalah mencoba menggambarkan secara jelas dengan simbol-simbol matematik yang dibaca oleh siapapun. Maka bukan. Nah, yang selain pertumbuhan apa? Oh banyak sekali. Most of di kehutanan kita cerita tentang pertumbuhan. Bisa juga risiko misalnya kebakaran hutan. Kita tidak akan cerita, oh kebakaran hutan ini menghabiskan apa. Kita akan berpikir, kebakaran hutan yang paling krusial di proses kebakaran hutan itu kayak apa? Paling cepat ya, paling cepat tiba-tiba api yang sangat kecil tiba-tiba langsung besar gitu toh. Tapi kan nggak langsung besar ya. Besar. Nah, besar nanti akan habis lagi. Kita akan lihat itu. Setelah titik pertama kali api muncul sampai kapan? Ini. Sama juga dengan corona itu. Yang Anda lihat itu kalau ada statistik.
Nah, jadi cerita tentang perubahan itu mendorong munculnya kalkulus. Matematika itu memberi kontribusi yang sangat besar untuk memahami perubahan. Jadi kalkulus itu merupakan cabang ilmu matematika yang memperhatikan angka dan garis. Dari sudut pandang realita, kemudian memetakan ya fungsi ya, kemudian bagaimana hal itu. Nah, kalkulus itu nanti kita lihat bahwa dia itu perubahannya itu bukan pada satu fase besar, tapi sampai pada delta X yang sangat kecil. Bahan X akan menghasilkan delta Y. Jika Y sama dengan Fx, maka delta Y juga pasti akan punya delta X. Nah, deltanya itu berapa? Deltanya itu kemudian ada konsep tak berhingga. Jadi konsep tak berhingga itu sebetulnya konsep kekontinuan. Gitu. Kita lihat perubahan warna jadi putih gitu ya, atau dari biru ada matahari. Pak, mohon maaf Pak, suaranya Ya, kayak hilang ya. iya Pak, hilang-hilang gitu. Terima kasih Pak. Oke, soalnya saya itu agak lendenan tadi. Saya kurang time. Baiknya. Saya masih di kampus. Jadi ketika kita berpikir tak berhingga, sebenarnya kita berpikir tentang continuity. Continuous itu ada perubahan-perubahan seperti degradasi dari hitam menjadi putih, tetapi batas perubahan titik-titik batasnya itu tidak bisa kita lihat secara tegas. Itu kondisi tak berhingga itu. Nah, jadi kondisi tak berhingga adalah ketika Anda mengulang sebuah proses berkali-kali. Halo? Masih belum jelas? Masih hilang-hilang Pak. Oh ya, Pak, deketin sebentar ya. Gimana? Sudah cukup, Mas. Sudah cukup ya? Sampai Pak. Oke. Jadi, Anda mengulang sebuah proses berkali-kali. Misalnya begini. Anda punya interval angka antara 0 sampai 10. Dan ini bukan bilangan bulat. Anda kepengen mencari sebetulnya interval yang paling kecil berapa. Ya kan? Misalnya 10 dibagi 5, 10 dibagi 2, 5 bagi 2 lagi, 2,5 bagi lagi 1,25, seterusnya. Terus sampai. Sehingga nggak ketemu juga ya. Sehingga dikatakan bahwa tak terhingga bukanlah sebuah tempat spesifik. Artinya bukan satu lokasi kalau di diagram garis bilangan itu titiknya yang pasti itu tidak. Oh, titiknya seperti ini. Anda tekan di titik itu. Tapi kan titik Anda sendiri itu ya dari bolpen itu sendiri kan juga dia punya ya ukuran ya, walaupun kecil. Nah, terus berhingga itu juga bisa ditarik ke kanan ke kiri. Ujungnya itu sampai di mana toh? Ujung ke bawah atau ujung ke atas? Sehingga itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak mungkin kita bisa capai, tapi itu ada. Nah, ini secara matematik ini dikatakan perilaku sebuah angka atau persamaan yang dilakukan berulang kali selamanya. Diulang-ulang terus. Nah, konsep tak berhingga inilah yang mendasari
munculnya formulasi perubahan tadi. Bagaimana sesuatu. Kalau perubahannya itu kan misalnya begini, pohon itu tumbuh ya, dia berubah. Nah, bagaimana sih perubahannya? Ingat ya, perubahannya kan pasti akan beda-beda. Perubahan dari A ke B, dari umur 3 sampai umur 10 tahun, kita nggak bisa mendapat gambaran. Oh, ini kurang serius, saya potong lagi. Perubahan yang dari A sampai 5, dari 3 sampai 5 tahun, 3 sampai itu, 3 sampai sebetulnya yang mendekati 3 itu perubahannya kayak apa? Kalau hanya satu titik sama dengan 3, kita nggak ada perubahan ya. Tapi kalau ada perubahannya sangat sedikit, kira-kira volumenya itu berubah kayak apa? Nah, ini sama dengan kalau ingin tahu itu terkait dengan kecepatan mobil yang bergerak. Nah, mobil Anda kan sering ya naik motor, nanti kalau apa itu mendekati lampu merah kan bergerak. Kita kan pengen ngerti di setiap detik itu kira-kira kecepatannya itu berapa. Itu antara detik dan sebagainya. Di dalam satu detik itu sendiri mungkin bisa tetap atau tidak tetap. Dan ada pertanyaan, bagaimana dengan di mili detik? Seper 1000 detiknya. Bagaimana dengan di mikro detiknya? Seper 1000 mili. Bagaimana di nano detiknya? Bagaimana di seper 1000 mikro? Kan itu tahu. Anda pasti juga akan punya pengaruh pada waktu ini, sekian detik ini, kecepatan saya itu berapa. Jadi, bagaimana kita menemukan jumlah yang semakin kecil sampai tak terhingga kalau tahu angka persisnya, dicari titik-titik persisnya. Nah, dari konsep tak terhingga ini muncullah konsep limit. Tidak pernah tahu sebetulnya di titik mana itu angka 3 itu. Karena ada kecepatan saya sampai pada kecepatan pada detik ketiga, detik ke 60. Tapi yang kita tahu adalah konsep mendekati. Mendekati itu berarti deltanya itu menjadi limit menyatakan apa yang terjadi saat sesuatu mendekati ketidakberhinggaan. Jadi artinya nggak berhingga apa? Pembaginya itu deltanya itu makin kecil makin kecil. Misalnya angka 1 dibagi 2 yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada pertanyaan. Manakah ujungnya? Berapa kali harus membagi 1 dengan 2 untuk mendapatkan 0? Aku kepengen bagi 1 dengan 2. Tak bagi terus. Supaya saya dapat 0 ini kira-kira berapa? Akhirnya muncullah simbol selanga. Selanga itu seperti es yang tidur itu ya. Ya, infinitum gitu ya. Hingga. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan limit, maka kita bagaimanakah limit-limit yang ada itu? Maka limit itu bisa menjelaskan sifat dari satu fungsi. Bagaimana pertumbuhan di titik ini, bagaimana pertumbuhan pada umur ini, bagaimana pertumbuhan ini, maka kita akan bisa bercerita bagaimana fungsi pertumbuhan. Itu gambarannya ini, limit. Kita tidak akan fokus dengan gambaran. Nah, konsep limit ini sederhana. Limit adalah subjek matematika yang mempelajari apa yang terjadi pada suatu fungsi. Jika Y sama dengan fungsi F, apa yang terjadi pada F ketika inputnya dimasukkan dengan mendekati satu angka tertentu. Nah, angka yang tertentu pasti itu ada dalam angan-angan. Ya, ini dibaca. Limit dari Fx ketika A mendekati A. Jadi nilai X ini kadangkala
Nah, ini kadang-kadang sulit kita tentukan letaknya, maka kita selama ini berpikir pendekatan. Ketika X mendekati A, maka berapa sih nilai F? Karena X ini, kata-kata X mendekati A, ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Bisa ditentukan posisi tepatnya, demikian juga nilai F-nya juga tidak bisa ditentukan dengan tepat. Nah, turunan dari ini nanti akan muncul satu konsep. Nah, misalnya konsep limit X kuadrat X mendekati 2. Kita punya X kuadrat, kita memasukkan angka mendekati. Jadi kita lihat 1,7, 2,89, 1, ini kan makin mendekati 2. 8, makin 1,999, akhirnya ketika dia mendekati 2, maka ini mendekati 4. Dan limit X sama dengan 2 ini sebenarnya pendekatannya adalah 4. Demikian juga kita dapat dekati dari Udah ya, saya lanjutin ya. Ini didapat dari kanan 23 turun sampai mendekati 2,0001, maka ini adalah 4,01 misalnya seperti itu. Ini juga ada konsep limit yang lain dengan konsep yang serupa. Nah, jadi limit X mendekati 2, X mendekati 2, terusnya sampai 2, ini nilainya berapa ini? Kalau X mendekati 2, ya, X mendekati 2, X-nya itu mendekati 2, hasilnya apa ini? Anda bisa bayangkan, kalau ini adalah katakanlah angka 2 ya, kita lihat dari yang atas ini ya. 0,3 dikurangi 2 berarti 0,1 dibagi 0,3. Tapi kalau ini 0,001. Sisanya itu adalah 1 dibagi 0,0001. Hasilnya adalah rendah. Saya kira itu ya. Itulah yang mengatakan orang bisa berpikir, jika 1 dibagi dengan 0, undefined number itu. Tapi 1 dibagi dengan X, di mana kita katakan limit 1 dibagi dengan X, dan X gitu, mendekati 0, maka hasilnya akan tak terhingga. Jaga gitu. Nah, ini sebetulnya tentang interval limit ya. Jadi akhirnya muncul, kita tidak akan membahas sampai limit secara detail ya, seperti sebenarnya tidak mungkin saya keluarkan dalam itu karena di kutanan jarang sekali, tetapi sebetulnya teorema limit ini sebetulnya itu yang memunculkan konsep diferensial, turunan ya. Yang akan ketemu yang disebutkan turunan itu apa. Kemudian diberikan efek yang terdiri pada interval sekitar P. Ini ada interval kanan ke kiri tadinya. Kecuali mungkin pada P itu sendiri. Kita mengatakan jika X mendekati P adalah L. Ini dikatakan jika untuk setiap bilangan E lebih besar dari 0, dapat bilangan theta juga yang berkoresponden dengannya sedemikian rupa untuk setiap X. Nah, ini kita punya theta ya. Nah, ini adalah batasnya di X ini. Jadi ini harga mutlak X
Ini kan mendekati ya, X mendekati Y, tetapi sedemikian juga X kurangi L, ada satu nilai bertambah. Nah, ini gambarannya. Sekarang ini. Jadi kalau P itu ada di sini, maka jika ini kurang dari nilai X ini dikurangi theta, maka hasilnya adalah L dikurangi epsilon. Jika C ini ditambah theta, maka L ini hasilnya adalah L ditambah epsilon. Jadi jika ini ada selang, maka ini akan ada selang. Kita lihat kalau kebetulan kan ambil linear, tapi kalau ini agak panjang begini, ini agak tinggi, tambahnya sedikit, deltanya juga akan. Nah ini merupakan gambar dari konsep nilai C itu pada titik sini. Tambahnya akan beda dengan tadi. Ini Anda lihat kalau ada di puncak apa yang terjadi. Dia tarik ke sana, dia tarik ke sini. Dia mendekati 0, gitu. Ini loh kalau di ujung ini. Dan di garis ini. Karena apa? Ya Anda tarik misalnya C-nya itu Anda geser di sini, maka ada tambahan theta kayak begini dan theta epsilon ini ada selisihnya, tetapi dampak di Y-nya selisihnya saling meniadakan, gitu. Maka dia akan. Nah, ini gambar-gambar yang kaitannya dengan ada fungsi-fungsi tertentu yang sifatnya asimptotik, tidak pernah bisa bersentuh pada satu garis. Nah, kalau ini adalah discontinuous function. Nah, tadi saya ceritakan bahwa ada satu kondisi-kondisi tertentu yang kita turunkan dari pertambahan ini akhirnya menjadi kondisi. Coba kita pahami ini. Derivasi penurunan. Turunan dari satu fungsi mewakili perubahan yang sangat kecil karena turunan ya tersebut terhadap variabelnya. Proses menemukan suatu turunan dari satu fungsi disebut juga pendiferensialan atau diferensiasi. Jadi fungsi itu terbentuk karena perubahan. Perubahan dalam fungsi itu sendiri itu juga terbentuk oleh sebuah fungsi. Fungsi yang menjelaskan perubahan itu yang seringkali disebut dengan diferensiasi atau turunan. Karena dia tergantung pada induknya. Nah, bagaimana menemukan konsep ini? Maka kita lihat misalnya turunan dari X. Dari X, limit X plus H. Kita lihat ya, ada satu garis di sini, ada X ditambah delta dikurangi nilai Fx-nya. Misalnya, ini sangat kecil. Ini dikurangi L, ini ditanyakan begini. Bagi dengan H, kan ada perubahan-perubahan yang ada di X. Maka dia akan punya satu nilai sendiri. Jadi delta Fx dikurangi ini bagi dengan H. Sekarang kita baca lihat dulu. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Ini kan artinya rata-rata perubahan tuh ini. X ditambah H dikurangi Fx. Ketemulah ini. Dibagi dengan H. Nah, the problem is ketika H harus mendekati 0. Kan begitu. Jadi kalau H mendekati 0, bagaimanakah nilainya? Nah, ini ternyata ini bersesuaian dengan konsep gradien. Kalau kita cari perubahan tadi,
X plus H dikurangi Fx. Di sini ada X plus X. Artinya apa? Kalau delta H-nya itu seperti ini, maka delta Fx-nya itu kan seperti ini. Sekian. Fx dikurangi X plus H. Nah, ini kalau kita mendekati 0, hanya mendekati 0 kan berarti ke sini. Maka nilainya juga hampir mendekati nilainya. Nah, cuma di sini tuh yang dihitung itu bukan nilai y-nya, tetapi bagaimana dia berubah di titik kecil. Nah, masalahnya kan begini, perubahan di sini akan beda dengan perubahan di sini. Ya toh? Anda lihat aja deh, kalau ini benar-benar naik ke atas dengan H yang sama, ini kan akan beda. Sekarang, apakah perubahan pola-pola yang kecil-kecil berubah ini? Nah, itu yang disebut dengan fungsi non ya. Ini garis ini merupakan limit. Nah, ini sebetulnya ternyata kalau kita punya garis ini, jadi turunan fx plus h dan lain sebagainya itu sama dengan fungsi linear yang menyentuh persamaan garis yang menyentuh atau titik yang bersinggungan antara persamaan garis dan persamaan yang dicari diferensiasi. Ini gambarannya. Nah, inilah yang kemudian maka berikutnya adalah muncul seperti ini. Untuk fx sama dengan k. K itu apa? Konstanta ya. Konstanta itu turunannya berapa? Kalau Fy sama dengan 3, itu kan persamaan garisnya lurus, ya toh? No. Lurus kan? Y sama dengan garis mendatar ya. Ada Y sama dengan 3. Artinya berapapun X-nya, Y-nya itu sama dengan 3. Bisa digambarkan itu. Nah, kemudian dicari dengan seperti ini. Turunan itu adalah limit F plus H. Masih. H, 0. Gitu. Nah, kita tahu bahwa dia mendekati 0. Nah, K dikurangi K. Karena K in K. X mendekati 0. Kecenderungan 0, maka turunan pada fungsi fx sama dengan k, nilainya selalu sama dengan 0. Saya kira ini akan menghasilkan, tetapi yang umum dari proses-proses adalah proses-proses bagaimana akhirnya kalau fx a n turunan dari a n maka pangkat n 1. Kalau kita punya persamaan fx sama dengan ax pangkat n, ini polinom ini ya, dan a ini adalah koefisien, n ini adalah eksponen atau pangkatnya, maka turunannya setelah kita hitung kalinya dengan menggunakan konsep binomial. Nah, ini urusannya teman-teman matematik lah, biar mereka yang pusing ya. Yang Anda tahu itu ini dan ini saja. Maka turunannya akhirnya jadinya ini. Turunan dari ax pangkat n, maka a-nya diturunkan ke sini. A n x n pangkatnya turun 1. N minus 1. Turun 1 tingkat. Ini rumus seperti itu.
Ini yang paling kali banyak dipakai. Nah, kalau kita punya Y sama dengan 3E kuadrat, maka apa turunannya? Ini adalah 2 kali 3 sama dengan 6X. Kira-kira di SMA kalian sudah paham. Sangat paham. Nah, ini biasanya konsep itu kemudian diturunkan beberapa konsep-konsep lain. Operasi turunan gitu ya, sama dengan operasi himpunan. Jika kita punya fx di mana k kali dengan fx, fx besar ini kan sama dengan fx, maka turunan dari k kali fx ini sama dengan k kali turunan fx-nya. Jadi k-nya bisa turun. Dari mana dapatnya? Nah, silahkan Anda pelajari. Ya, munculnya seperti ini. Misalnya kalian, kita katakanlah kita punya fungsi fx 3e kuadrat tadi. Kita kalikan 2. Manakah turunannya? Jadi tetap 2 kali 6x 12. Ini yang agak kompleks ya. Ada ya tambah-tambahan ini. Ini ketika biasanya Anda berurusan dengan fungsi-fungsi persamaan matematik majemuk. Karena ini persamaan matematik majemuk, misalnya persamaan polinomial. Seperti misalnya Y sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 3. Kan bisa dipandang sebagai ini. Hanya ini adalah merepresentasikan 2x kuadrat. Ini adalah 4x. Maka turunannya adalah otomatis 2x kuadrat ini adalah 4x tambah 4. Turunan yang 2x kuadrat dengan 4x gabungkan dan dijumlah. Ini bisa jadi seperti ini. Nah, ini yang agak kompleks ya. Kompleks, berhati-hati sekali ketika Anda berurusan dengan diferensial yang sifatnya complicated. Misalnya jika Y sama dengan Fx dan Gx, Anda mesti punya persamaan Y sama dengan X plus 1. Tulis ya, nggak seperti di papan tulis ini agak kerepotan. Misalkan kita punya, kita juga coba nulis ya, Y sama dengan 3x plus 1, ya, kemudian Gx-nya adalah 1/x plus 2. Turunannya itu gimana ini? Turunannya bagaimana? Ya, secara manual saya mungkin bisa mengalihkan 3e kali, jadi menggunakan hukum distributif ya. 3x kali tambah 1/x tambah 2 kali 3x tambah panjangan itu caranya. Itu kalau hanya satu polinom seperti itu. Tapi kita bisa gunakan persamaan ini. Ini adalah turunan dari x-nya. Turunan x berarti 3x plus 1 turunannya adalah berapa? 3 kali x. Ini adalah kali. Nah, kemudian kita berikutnya, turunan dari 1/x sama dengan x pangkat min 1, berarti hasilnya min berapa? Min per x
kuadrat. Itu ya. Min super E kuadrat kali kali dengan fx. Fx ini adalah 3x. Kalau sudah tinggal berarti di sini ada 3x, 3 per x plus 6 kurangi 3x per x kuadrat itu berapa? 3x per x kuadrat berapa lalu? Itu 3 per x ya kan? 3 per X, Pak. Ya kan? Min 3 per x plus kali plus kali min, tadi plus 1 ya, berarti min per x kuadrat. 3x per x, 3 per x ini kita coret, maka yang muncul adalah super x kuadrat, super x gitu. Per x kuadrat plus 6. Kira-kira itu. Jadi jika ini adalah ada fungsi-fungsi yang kombinasinya. Nah ini sebetulnya ya hampir sama dengan seperti ini. G itu sama dengan fx karena gx pangkat min 1. Nah, kalau pangkatnya hanya 1 atau 2, ya gampang. Kalau pangkatnya misalnya pangkatnya 0,3, gitu. Apa rumitnya misalnya? Hanya saya berpikir begini. 3x plus 1, gitu, dimanakah turunan misalnya harus dipangkatkan? Nanti ada aturan begitu. Kita ini dulu aja yang ini sebetulnya hanya pembalikan aja. Cuma untuk pembagian kayak bilangan fungsi rasional ini, fx per gx sebetulnya ini loh. Yang ini diturunkan dulu kali gx-nya, yang tidak diturunkan kali ini dan gx kuadratkan. Ini sebetulnya ada fungsi-fungsi transenden. Nah, barangkali ini yang mungkin di SMA sudah dapat ini belum nih? Fx pangkat n. Kalian misalnya ada turunan misalnya. X plus 1 pangkat 0,3. Kalian pernah dapat itu enggak SMA? Y sama dengan X plus 1 pangkat 0,3. Bukan X pangkat 0,3 plus 1. Kan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh X pangkat 0,3 ditambah 1 pangkatnya, nggak boleh ini. Pangkatannya kan rumit. Nah, kalau kita punya X plus 1, maka kita gunakan persamaan ini. Ini contoh-contoh sederhana yang sebetulnya bisa nanti Anda copy. Jadi kalau terlalu merepotkan. Artinya tadi N, karena pangkatnya itu adalah 0,3, plus 1 pangkat 0,3, berarti 0,3 kali X plus 1 pangkat 0,3 dikurangi 1 minus 0,7 kali turunan fx-nya. Fx-nya apa? Fx-nya adalah X plus 1. Hanya adalah 1 kali 1. Demikian hasil turunannya X plus 1 pangkat 0,3 adalah 0,3 X plus 1 kurung buka X plus 1 kurung tutup minus 0,3. Kayak begini, ini saya coba tulis juga. Minggu depan aku tak beli alatnya deh, nanti kita ulangi lagi ya supaya kalian bisa lihat proses. Nah ini ada juga karena kita nanti akan ketemu dengan ini. Ada len fx, len 3x plus 2 misalnya. Len 3x kuadrat plus 3 kan gitu. Sering juga nanti Anda akan ketemu. Ini sama dengan len 3x plus 2. Nah, ini ada cara membuat simbol turunan ya. Ada yang menggunakan, ada yang model, ada yang apostrof kayak begini ya. Ini kan kalau yang DYDX ini sebetulnya simbol
ya, kalau yang turunan kayak ini namanya simbol Leibniz. Tapi sering juga dipakai. dy dx sama dengan 1/fx kali turunannya. Ln itu seperti itu. Jadi kalau kita punya ln 3x plus 2, gampang banget, ya kan? Asal tahu mana fx-nya, berarti ln-nya adalah 1/fx. Fx-nya adalah 3x plus 2, turunannya adalah 1/3, jadi seperti itu. Nah, turunan itu dikalikan dengan, saya keliru ya, saya turunkan dulu 3x plus 2, karena f itu ada di dalam ln-nya. Jadi ln satu saja, itu ada ln kurung buka 3x plus 2. Berarti fx-nya itu kan sama dengan 3x plus 2. Gitu. Ln-nya itu adalah 3x plus 2. Nah, berarti yang pertama kali fx-nya adalah 1/fx, 3x plus 2. 1 dibagi 2. Kali turunannya. Turunannya berapa itu? Turunannya 3. Ya, hasilnya adalah 3 dibagi 3x. Kalau dengan ln. Coba Anda cari yang logaritma. Nah, ln ini punya anti. Antinya adalah E pangkat fx. Misalnya ya, E itu berapa? E itu kan adalah bilangan natural ya. Nilainya itu 2,8 seterusnya. Siap-siap memahami konsep ini. Ya, E pangkat fx. Nah, E pangkat 3x plus 2. Eksponensial ya. Maka dy turunannya sama dengan apa? E pangkat fx. Fx-nya berapa? 3x plus 2. Berarti turunnya E pangkat 1 kali 3. E pangkat 3, terus turunannya dari 3x plus 2 apa? 3. Ya, dx-nya adalah 3e. Nah, dan persamaan ini bisa digabung-gabungkan. Digabung-gabungkan. Dikasihkan dengan berbagai macam ini. Tapi saya kira ini adalah formula-formula pokok diferensial yang bisa Anda coba. Nah, mulai dari dengan fx kali dx, seperti ini jika fx dibagi ini, jika fungsinya dipangkatkan turunannya kayak apa. Ini adalah bagaimana kalau ada ln. Sebetulnya ada juga fungsi yang lain, yaitu sinus, kosinus ya, sinusoidal, trapezoidal. Silakan Anda pelajari sendiri, karena di kehutanan sangat jarang sekali itu. Bukan itu ada pemanfaatannya. Sengaja itu nggak saya berikan, ngasih contoh nyatanya itu yang satu kerepotan. Yang penting Anda paham dulu, jadi konsep-konsep turunan itu kayak apa. Saya kira ya, untuk sementara hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan, dan nanti di Jumat masih ada satu kali kuliah ya. Satu kali lagi kita lanjutkan inverse dari, inverse kan kebalikan ya. Inverse dari kalkulus atau kalkulus diferensial, yaitu kalkulus sedikit complicated. Ini ada persamaan-persamaan yang apa? Yang agak kompleks, nanti saya coba. Misalnya ada fungsi W itu
fungsi normal. Nanti Anda buktikan kalau fungsi normal seperti itu. Turunannya kayak apa begitu. Ini kayak apa. Nah, titik puncaknya itu pada hasilnya harusnya pada mu gitu kan. Ya, Anda cari. Tapi nanti pada saat kita ketemu statistik kan, dengan fungsi-fungsi yang sifatnya transenden kayak begini, karena yang sering kali disebut dengan fungsi probabilitas, fungsi kemungkinan. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Dan bagaimana berhitungnya nanti di praktikum itu akan contoh nanti akan berhadapan dengan fungsi-fungsi kompleks di kehutanan, ya. Banyak sekali. Ada Weibull, ada fungsi pertumbuhan sigmoid, ada fungsi Chapman-Trichard, ada fungsi Humphrey. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, halo ya. Ini izin tanya yang slide 8 itu boleh nggak ya? Tanya yang mana? Halo? Yang mana? Halo? Boleh Yang aja, di Pak. slide 8. Boleh balik ke slide 8? Di slide 8, Pak. Ini. Oke. Iya, aduh. Mana? Ada Belum yang keganti ya, Pak. Bentar, Pak. yang ini ya? Semuanya sudah nyampe slide 8. Di tempat saya belum ya, Pak. Belum. Oh ya. Samun. Mana? Ya, Pak, mau tanya itu yang jika untuk setiap bilangan elemen lebih dari 0 terdapat bilangan itu tanda apa ya, Pak? Ya. Yang mana ini? Ini. Iya, Pak. Ya, Ini yang tadi. menjelaskan. Nah, ini loh, menjelaskan Oh, alah. slide 9. Jadi kalau ininya lebih besar dari 0 ya, berarti kan di sini. Theta. Untuk theta lebih besar dari 0, maka akan ada E yang lebih besar dari 0. Jadi kalau fungsi itu mencari hubungan C dengan ini, maka turunan itu mencari hubungan antara delta ini dengan antara theta dengan ini kan, dan tetanya ini kalau theta kan biasanya sama-sama terus ya di bawah ini. Dari nol lah. Tapi epsilonnya bisa beda-beda. Ya pada misalnya C saya geser di sini dengan theta yang sama. Maka epsilonnya mungkin tidak akan sebesar ini. Misalnya kalau tetanya saya tarik di sini. Ada theta ada C di sini ya. Ini saya geser di sini. Saya geser di sini ada tetanya di sini. Maka epsilonnya akan lebih kecil daripada ini. Nah, kita lihat bahwa ada pemetaan pada C tertentu. Oke, Pak. C tertentu, Boleh lihat yang slide 8 lagi nggak, Pak? Ya. Itu toh, jadi untuk setiap bilangan E lebih besar dari 0, ini agak dibalik gambarnya. Kan nggak apa-apa kan karena korespondensi satu-satu, atau kita pilih berkata theta lebih besar dari setiap bilangan theta lebih besar dari 0, terdapat E yang lebih besar dari 0 juga. Sedemikian rupa X dikurangi P di antara theta ini sama dengan Fx L. Anggota E-nya. Nah, coba kita lihat. Ya kan?
jika terdapat ini lebih besar dari 0, maka ininya juga akan lebih besar dari 0. Ini datanya juga kan. Nah, kita lihat lagi. Maka untuk X di antara ini, coba ini. Kalau kita ada P di sini, lihat seperti ini. P di sini ya. Itu adalah antara X dan theta. P ya, di sini. P ini. Ada P di sini. Maka apa yang terjadi adalah Fx dikurangi L. Coba. Ini ada di sini. Fx-nya di sini toh. Nah, ini kan di sini kita tarik. Ini kan Fx. Fx dikurangi L. Nah, Fx dikurangi L apa? Ini lebih kecil dari P. Anda lihat ini kan tarik ke sana, maka akan ada nilai tambah di sini ya P. Ini ya, Fx dikurangi L dan Fx dikurangi L ini, nilai yang ini tetap lebih kecil dari nilai tentang ini. Dia cerita tentang perubahan-perubahan yang ada di interval, baik di interval X yang berkoresponden dengan interval di ini Fx ini adalah L. Itu ya, ini nyambung ini sebetulnya di sini. Menjelaskan ada perubahan. Bisa dipahami? Nah, halo? Bisa, Pak. Ya, oke. Ada yang ya, lagi? Oke, kalau tidak ada, ya hari ini ya, malam hari ini, dan nanti kita akan lagi hari Jumat dengan kalkulus integral. Selamat malam dan sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.